Bisa nggak ya? Ini kira-kira sumpah waktu itu tuh dibatalin aja. Si sepuh inilah bilang, sumpah pocong tuh nggak bisa dibatalin. Semua yang udah terikat di ritual itu, kalau sampai ada kebohongan, balik lagi ke siapa yang salah. Dengar jawaban itu, enggak lah dipuaskan gitu Pak Roger ini, malah dia makin frustasi, makin pusing keadaannya. Dia di tengah-tengah pusing itu tuh dia takut gitu loh. Takut kalau akan terjadi apa-apa, entah dia, entah putrinya, atau entah istrinya yang emang dari kemarin udah sakit dan kerasukan. Sejak hari itu, rumahnya Pak Roger ini jadi tempat yang kayak layak huni gitu loh. Pak Roger ini badannya sering kayak ada yang nindihin gitu, berat gitu ya. Terus Bu Wati sama kayak tadi tuh masih demam, tapi kayak nggak demam. Terus kesurupan terus-terusan. Si Intan tangannya tuh sering kaku gitu loh, nggak bisa digerakin. Dan bahkan warga sekitar kan, kayak gue bilang di awal tadi lah, setiap ada yang terjadi di kampung itu tuh isunya tetap nyebar. Orang yang bantuin si Intan malam itu, gue cerita kemana-mana lah dari mulut ke mulut. Jadi semua kampung itu warganya udah pada tahu kronologi asli kejadiannya kayak mana. Dan karena mereka semuanya udah pada tahu nih cerita aslinya begitu tuh, gak ada satupun warga yang berani untuk bantuin atau deket-deket sama rumahnya Pak Lurah ini. Mereka takut lah, takut kalau sumpah itu tuh ngimbas kemana-mana. Di tanggal 19 Juni jam 3.40 mendekati waktu subuh gitulah, orang udah mau berangkat ke masjid, dengar teriakan dari rumahnya Pak Lurah ini. Si Intan itu ternyata di rumah itu tuh si Intan habis dari kamar mandi gitu, teriak-teriak dia di dapur. Di dapur itu si Intan ngelihat bapaknya tergeletak kaku, kakinya rapat, tangannya tuh gini, bener-bener kayak pocong gitu lah. Warga yang baru pada mau ke masjid tadi dengar Intan begitu kan langsung nyamperin ke sana. Intan, kenapa Intan? Bapak tolongin bapak gitu si Intan. Masuklah warga ini yang mau ke masjid ini, masuk nengok bapaknya si Intan. Tapi balik lagi kayak yang gue bilang di awal tadi, warga itu udah skeptis duluan tuh sama keluarganya Pak Lurah ini. Takut kalau imbas yang dari sumpah itu tuh kemana-mana. Jadi ngeliat kondisinya Pak Lurah begitu tuh nggak ada yang berani deket, nggak ada yang berani nolongin. Apalagi kondisinya Pak Lurah itu mata sama mulutnya tuh ngebuka gitu loh, tapi kaku gitu. Jadi